Eee, asal Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Audil Saptawardana, ingin mempresentasikan, eee, dengan judul "Upaya Staf Concierge dalam Menangani Keluhan Tamu pada Section-nya di Hotel Santika Belitung". Untuk yang pertama yaitu pengertian dari front office. Departemen front office adalah departemen yang bertanggung jawab untuk penjualan kamar hotel dengan cara sistematis melalui reservasi sampai dengan penyerahan kamar tamu hingga proses check-out, memberikan pelayanan serta informasi kepada tamu selama menginap di hotel. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa front office department merupakan departemen yang memiliki peranan sebagai penjualan kamar dan merupakan pendapatan langsung dari suatu hotel tersebut. Ramah tamah, pandai berbahasa, disiplin, dan berpenampilan menarik adalah syarat utama dari seorang frontliner. Berikutnya adalah peran penting front office, yaitu sebagai pemberi informasi kepada tamu dan sebagai penjual kamar, kemudian sebagai data kegiatan hotel, banyak berasal dari laporan yang dibuat oleh petugas kantor depan, serta penyimpanan data tersebut juga dilakukan oleh petugas kantor depan. Kemudian, petugas kantor depan juga harus mempunyai jiwa melayani dan menjual. Selain menjual pelayanan dan kamar, petugas kantor depan juga berhubungan langsung dengan tamu. Kemudian petugas kantor depan juga diharapkan mampu memecahkan masalah yang dialami oleh tamu. Dan yang terakhir, petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam berhubungan langsung dengan tamu serta masyarakat, agar tercipta hubungan yang harmonis dan memberikan citra yang baik bagi hotel tersebut. Kemudian apa itu concierge? Concierge adalah sebuah section di hotel yang memiliki posisi berperan penting dalam melayani para tamu yang datang, membantu membawakan barang tamu sebagai pusat informasi dan bantuan selama mereka menginap. Selain itu, concierge juga merupakan bagian yang akan memberikan kesan pertama bagi tamu hotel sejak awal kedatangannya. Berikut adalah tugas utama dari concierge, yaitu memberikan pelayanan penyampaian surat dan pesan tamu, kemudian menangani semua barang bawaan tamu, baik ketika datang, saat pindah kamar, maupun saat meninggalkan hotel. Kemudian menangani penitipan barang bawaan tamu, baik di luar maupun di dalam. Dan melakukan semua tugas yang berkaitan dengan pelayanan tamu, kemudian menangani penjemputan dan pengantaran tamu jika dibutuhkan, dan kemudian sebagai penyedia informasi internal dan eksternal pihak hotel. Berikut adalah upaya yang dilakukan dalam menangani keluhan tamu. Dengan contoh kasus, keterlambatan barang bawaan tamu oleh petugas concierge. Apabila tamu kecewa setelah barang diterima, yang harus dilakukan concierge adalah meminta maaf dan menunjukkan rasa empati serta simpati yang mendalam atas nama manajemen. Tentu, permohonan maaf adalah hal biasa bagi sebagian konsumen, dan mereka merasa bosan dengan hal itu. Maka dari itu, permohonan maaf akan sedikit lebih bernilai jika pemimpin di bagian terkait yang menyampaikannya dengan kedatangannya secara pribadi ke hadapan tamu yang kecewa sambil memohon maaf, maka akan mempresentasikan bahwa manajemen menganggap masalah tersebut sebagai masalah yang serius. Dengan demikian, tamu merasa bahwa kesalahan serupa akan sulit terjadi di masa mendatang. Dan jika tamu mengeluh selagi barang-barang tamu tersebut belum diterima di kamarnya, maka sebagai concierge harus menyampaikan permohonan maaf yang tulus serta menunjukkan empati dan simpati atas nama manajemen.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu Cindy. Baik, terima kasih Audil untuk presentasinya. Ini presentasi ini merupakan gambaran awal untuk Audil dalam kelengkapan menulis report untuk OJT. Saya tahu kalau Audil memang berapa bulan ya pada waktu itu di Hotel Santika Belitung. Ya, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, Bu. Oh, baik. Itu ada dapat surat keterangan kah dari pihak hotel? Nggak ada dulunya itu. HRD-nya masih sama? Kelihatannya masih sama, Bu. Pak apa namanya? Tapi pernah Boleh. kelihatan di kampungku itu. Masih kelihatan di Kenapa? kampungku. Oh, baik. Gini, minta tolong ke koordinator magang Pak Iza. Ya. Pak Iza, saya minta tolong surat dari koordinator magang untuk meminta surat keterangan Audil pernah magang di situ bulan ini sampai bulan ini dalam kurung 3 bulan. Oh, iya, iya. Siap, Ya, siap, Bu. kalau tiga Siap. bulan kemungkinan masih bisa, tapi kalau sebulan kelihatannya susah. Oh, lebih. Kalau nggak salah lebih itu saya sebulan, Bu. Oke, jadi ditulis saja biar ada tambahan referensi. Dalam arti referensi kan butuh ya kalau untuk di hotel itu. Iya, iya, iya. Karena Anda sudah punya kesempatan itu, jangan dibuang 4 bulan atau 3 bulannya itu sia-sia. Lebih baik minta ke Pak Iza surat dari kampus untuk meminta surat keterangan. Kalau sertifikat kemungkinan agak susah ya, karena sertifikat kan 6 bulan atau 1 tahun. Mm-mm. Kalau 3 atau 4 bulan, coba dengan surat keterangan pernah magang di hotel tersebut. Mm-mm. Kalau misalkan dihitungnya 2 bulan itu gimana, Bu, sama pihak hotel? Misalnya, Oh, oh nanti dicocokkan saja. Anda kira-kira 2 bulan atau 3 bulan? aku tuh udah agak lupa, Bu, soalnya udah setahun lebih gitu. Oke, pasti kan recordnya ada ya. Mungkin masih ada Ya, ya. Anda bilang aja ke Pak Iza bahwa kira-kira Anda magangnya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian dalam kurung 3 bulan. Jadi nanti Pak Iza yang buat surat untuk ke HRD Anda. Baik, Bu, baik, Bu, Ya, baik, Bu. lumayan untuk 3 bulan tambahan untuk Anda referensi. Siapa tahu referensi kerja dibutuhkan juga. Iya, iya, baik, Bu. Ya. Baik, untuk judul upaya staff concierge dalam menangani keluhan tamu pada sectionnya di Hotel Santika Belitung. Jadi ini jelas sekali untuk judulnya. Uh, jadi untuk permasalahan di concierge yang dihadapi oleh staff concierge itu apa saja. Jadi Anda tulis detail semua masalah yang ada di concierge, di section concierge. Mm-mm. Mungkin permasalahannya untuk di driver, mobilnya misalnya baret pada saat pengantaran bandara atau mau jemput tamu ditabrak motor misalnya mobilnya. Itu kan Mm-mm. juga masalah ya. Iya. Jadi masalahnya kan dulu kita sudah pernah discuss untuk masalah yang ada di hotel itu ada masalah yang ringan, sedang, dan masalah yang berat. Anda masukkan kategori-kategori itu untuk khusus di concierge. Oh, baik, Bu. Ya, misalnya Anda tadi untuk driver berarti kan mengalami keterlambatan dalam menjemput tamu. Iya. Nah, itu juga dijelaskan untuk upayanya menangani keluhan tamu seperti apa. Baru satu contoh. Kemudian untuk bellboy misalnya luggage tertukar. Iya. Jadi Anda secara detail dibagi permasalahan concierge itu. Satu, untuk driver biasanya masalah apa aja yang terjadi, upayanya apa saja. Kedua, bellboy, seperti apa permasalahannya, kemudian upayanya seperti apa. Ketiga, di sana ada doorman atau doorgirl? Enggak. Dia Oh, nggak bellboy. ada. Oke, kalau tidak ada berarti kan hanya driver dan juga doorboy atau porter ya. Baik, itu dicari permasalahannya secara detail, dibuat tabel juga boleh. Jadi kan lebih gampang, lebih memudahkan. Jadi intinya semua permasalahan yang ada di Hotel Santika pada Anda saat magang, itu Anda buat.
Untuk referensi kajian pustaka, untuk memperkaya daftar pustaka Anda, pertama sumber informasi bisa dari buku, bisa dari internet, tolong dicantumkan juga diakses pada tanggal berapa. Karena kalau kita ngeklik, misalnya ngeklik sindonews.com, itu harus di dalam kurung, judulnya apa, artikelnya, dalam kurung misalnya tanggal berapa, Selasa, tanggal 17 Juni 2021, pada saat Anda mengakses untuk informasi tersebut. Baik, Bu. Oke, terus untuk memperkaya lagi kajian pustaka Anda cari penelitian sebelumnya dengan judul yang sama atau hampir sama dengan penelitian Anda. Cari judul yang Sama atau hampir sama dengan penelitian Anda. Oh, baik, Bu. Ya, misalnya Anda ketik nih judul Anda ini di Google, pasti ada keluar mungkin hampir sama judulnya dengan penelitian Anda ini. Dituliskan peneliti pertama, namanya siapa, judulnya apa. Peneliti kedua, namanya siapa, judul apa, tahun berapa. Kalau ada linknya di Google tersebut, bisa ketik juga link websitenya. Ketiga siapa. Jadi sudah 3 ini bisa Anda masukkan ke penelitian Anda, tapi bukan copy paste ya. Di sini kalau copy paste itu plagiat atau plagiasi. Jadi Anda membaca dari ketiga penelitian terlebih dahulu. Dari membaca Anda pasti merekam sesuatu dalam pikiran Anda, dan rekaman itu Anda tuliskan kembali di tulisan Anda. Itu tidak plagiasi karena menggunakan bahasa Anda sendiri. Baik, Bu. Oke, jadi untuk punya idea kurang itu saja, lebih detailkan lagi ya untuk kasusnya, upayanya apa saja. Baik, Terima Bu. kasih. Dan kemudian untuk pengiriman semua tugas mulai dari PPT ini di print out, kemudian report OJT juga di print out, kemudian resume ya, resume ringkasan dari webinar dan workshop itu juga Anda menuliskan resume webinar workshop di print out, plus link-link tugas Anda yang pernah Anda kirimkan di WA group dijadikan satu, di compile. Baik, Bu. Itu paling lambat tanggal 15 Juli udah sampai Semarang ya, dikirim via pos. Jadi Juli. mungkin karena itu mungkin agak awal-awal Juli Anda sudah kirim via pos Indonesia atau apapun lah. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Butuh hard copy-nya biar memang ada bukti otentik untuk magang seperti ini. Saya bisa tunjukkan ke Prodi. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audio. Sampai ini belum, Bu? Oke, kalau belum, saya sudah cukup. Mungkin bisa ditutup. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.